Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ketiga atau kuliah struktur dan perkembangan hewan, kita akan membahas tentang jaringan epitelium. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya, baik di sebelah luar maupun dalam, berasal dari spesialisasi lapisan ektoderm. Jaringan epitel yang melapisi luar tubuh disebut epidermis, rongga dalam disebut endodermis, sedang yang membatasi rongga disebut mesoderm. Epitel berbentuk membran dan berasal dari mesoderm. Ada dua macam, yaitu endotelium dan mesotelium. Ciri jaringan epitel: selularitasnya terdiri dari sel yang serupa dan berhubungan. Ada polaritas, mempunyai dua sisi yang berbeda. Attachmentnya melekat pada membran basal. Avascularity, tidak ada pembuluh darah. Regenerasinya, sel yang rusak di bagian permukaan akan segera digantikan oleh sel yang ada di bagian bawahnya. Fungsi jaringan epitel sebagai pelindung, alat sekresi, pengeluaran seperti kelenjar keringat, kemudian alat penyema rangsang, penyaring atau filtrasi, alat absorpsi, alat lubrikasi, respirasi, dan ekresi. Bentuk sel epitel. Sel-sel epitel dalam keadaan hidup dapat berubah bentuknya untuk mengikuti perubahan permukaan yang ditutupinya. Kalau permukaannya mengkerut, bentuk sel-sel epitelnya akan lebih tinggi, dan sebaliknya, kalau permukaannya meluas, bentuk sel-sel akan lebih rendah. Macam-macam jaringan epitel: ada jaringan epitel squamous, cuboidum, dan cylindrum. Nah, ini ada tiga macam. Yang pertama, sel gepeng atau pipi, bentuknya seperti sisik ikan, maka disebut squamous cell. Pada potongan tegak lurus permukaan epitel tampak bentuk sel yang memanjang dengan bagian tengahnya berisi inti lebih melebal. Apabila dilihat dari permukaan epitel, sel-selnya tampak berbentuk poligonal. Kemudian sel kuboid mempunyai ukuran tebal dan panjang yang sama sehingga tampak sebagai bujur sangkar. Dari permukaan epitel, bentuk selnya tampak poligonal. Kemudian sel silindris mempunyai ukuran tinggi yang lebih ukuran lebarnya. Dari permukaan epitel, bentuk selnya poligonal. Biasanya inti yang berbentuk oval agak ke basal. Berdasarkan susunan sel-sel yang bentuk epitel dibedakan menjadi epitel gepeng selapis, epithelium squamous simplex, kemudian simple squamous epithelium. Kemudian epitel cuboid selapis, epithelium cuboidum simplex, simple cuboidal epithelium. Kemudian 3, epitel silindris selapis. Kemudian keempat, epitel gepeng berlapis. 5, epitel silindris berlapis. 6, epitel cuboid berlapis. 7, epitel silindris bertingkat. Dan ke-8, epitel transisional. Kemudian tipe epithelium ada yang ini, ada yang simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, transisional, squamous stratified, kemudian cuboidal stratified, kemudian columnar pseudovariate. Nah, ini pada kertas ya. Ada macam-macam jaringan epitelnya ini. Epitel pipi selapis, cirinya sitoplasma jernih, inti sel bulat di tengah. Epitel ini terdapat misalnya pada permukaan dalam membran timpani, lamina parietalis. Kemudian ini bisa dilihat juga ada pada sistem peredaran darah, ada ductus alveolis dan alveoli paru-paru dan pleura. Nah, ini letaknya. Dari epithelium simple squamous ada di bermacam-macam sel. Misalnya ada di sel lumen, glomerulus, capsula, glomerulipalus externa, dan tubulus renalis. Fungsinya itu pelapisan bagian dalam rongga dan saluran,
tempat difusi, infiltrasi, dan osmosis. Kemudian epitel kuboid selapis. Susunan epitel ini terdiri atas lapisan yang berbentuk kuboid dengan inti yang bulat di tengah. Epitel ini dapat dijumpai pada plexus choroideus. Ini banyak ya, bisa dilihat sendiri. Dan beberapa kelenjar. Kemudian ini ada folikel tiroidea, kulitnya berisi massa koloid. Ada massa koloidnya dua itu, nomor 2. Kemudian ada jaringan ikat interfolikular. Yang keempat, epitel kuboid simplex. Ini folikel memiliki sebuah nukleus berbentuk bulat terletak di pusat sel. Ini bagian-bagiannya ada membran basal, massa koloid, epitel selapis kuboid, dan kapiler sinusoid. Adapun fungsinya yaitu lapisan pelindung atau proteksi, tempat penyerapan zat, dan penghasil mukus atau sekresi. Kemudian epitel silindris selapis, cirinya tadi atas lapis sel yang berbentuk silindris, ditemukan pada permukaan selapis selaput lendir tragus, kemudian dari lambung sampai anus. Kemudian juga beberapa tempat kadang-kadang pada permukaan selnya mengalami modifikasi, yaitu dengan adanya silia, misalnya pada permukaan uterus dan bronkiolus. Epitel pada permukaan usus selain berfungsi sebagai pelindung juga berfungsi sekresi karena diantaranya terdapat sel-sel yang mampu menghasilkan lendir. Ini satu, ili internalis di mukosa untuk tonjolan seperti jari. Kemudian yang kedua, sel goblet, modifikasi sel epitel kolumer mengandung musin yang dengan teknik pewarnaan HE tampak jernih tidak terwarnai. Kemudian ketiga, epitel kolumer simplex, sel yang melapisi villi internalis berbentuk silinder lapis, nukleusnya berbentuk pujol telur dengan aksis tegak lurus, membrana basalis. Ini ada bagian-bagiannya, ada villi intestinalis, ada lumen, epithelium simplex, columnarin. Itu ada sel gobletnya. Nah, fungsinya ini dari tadi epithelium, dari fungsi ini silindris lapis fungsinya sebagai lapisan pelindung, tempat penyerapan zat, dan tempat difusi. Kemudian epitel pipi berlapis, jadinya lebih tebal dari epitel selapis, bentuknya pipi, terletak pada lapisan permukaan. Sel yang terletak dalam mengalami perubahan, sel yang terletak paling basal berbentuk kuboid atau silindris dan melekat pada membran basalis. Epitel ini cocok untuk fungsi proteksi, tetapi kurang cocok untuk fungsi sekresi. Jika pada permukaan epitel gepeng berlapis terdapat cairan, maka cairan tersebut bukan berasal dari epitel, melainkan berasal dari kelenjar yang terdapat di bawah epitel. Epitel ini dibedakan menjadi dua, yaitu epitel pipi berlapis tanpa keratin. Epitel jenis ini terdapat pada permukaan basal, misalnya cavum oris, konjungtiva, vagina, dan uretra feminin. Kemudian epitel pipi berlapis berkeratin. Struktur jenis ini mirip dengan epitel pipi berlapis tanpa keratin, tetapi terdapat perubahan pada sel-sel permukaannya yang menjadi suatu lapisan yang mati dan tidak jelas lagi batas-batas selnya. Lapisan permukaan tersebut dinamakan lapisan keratin. Jenis epitel ini ditemukan pada epidermis kulit. Ini squamous non-cornifikasi. Sel-sel squamous terdapat pada stratum superficialis permukaan. Sel-sel polikolner terdapat pada stratum intermedium. Sel-sel kolumnar rendah terdapat pada stratum basal. Yang keempat, membran basalis. Ini contoh dari pengamatan mikroskop dari ini. Kemudian epitel silindris berlapis. Lapisan teratas epitel ini berbentuk silindris dan bagian basal selnya tidak mencapai membran basalis. Lapisan sel-sel di bawah sel silindris berbentuk lebih pendek, bahkan bagian yang di bawah berbentuk void. Dapat ditemukan pada perahlian orofaring ke laring,
Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian pada beberapa tempat tertentu, permukaan sel dari lapisan teratas dilengkapi dengan silia, seperti pada fase analis pelatum, laring, dan oesophagus dan dari Vectus. Nah, bagi-baginya ada stratum superfisi, kolumner, poligonal, dan stratum basalis. Epitel kuboid berlapis merupakan epitel berlapis yang terdiri atas sel permukaan yang bentuk kuboid. Jenis epitel ini tidak terlalu banyak di dalam tubuh, yaitu pada ductus extraotorius, glandula parotis, dan dinding antrum folliculi ovari. Fungsinya lapis pelindung dan penghasil mukus. Kemudian ada epitel sinis bertingkat. Semua sel-sel yang menyusunnya mencapai membran basalis. Tinggi sel penyusunnya tidak sama sehingga letak inti selnya nampak bertingkat atau berlapis. Selnya berukuran pendek dengan inti yang pendek dan berfungsi sebagai penyokong. Mempunyai modifikasi dengan adanya silia pada permukaan sel yang berukuran tinggi, sehingga epitel ini disebut sebagai epitel silindris bertingkat bersilia. Ditemukan pada trakea bronkus yang besar dan ductus deferens. Pada trakea, sel-sel yang mencapai permukaan terdapat dua jenis, yaitu sel bersilia dan sel piala sebagai sel kelenjar. Contoh pengamatan pada mikroskopnya. Nah, ini juga. Kemudian ada epitel transisional. Epitel jenis ini cocok untuk melapisi permukaan organ berongga yang selalu mengalami perubahan volume seperti kandung kemih dan juga saluran kemih, mulai dari calyces renalis sampai sebagian dari ureter. Fungsinya menahan regangan dan tekanan. Epitel transisional terdiri dari stratum superficial, kemudian stratum intermedium, dan stratum basal. Ini stratum superficial ada di bagian ini, stratum intermedium ada di bagian ini. Nah, ini stratum yang ada di pinggir pada epidermisnya. Kemudian ini intermedium, kemudian basal ada di sini. Kemudian modifikasi permukaan sel epitel. Pengkhususan struktur pada sisi sel merupakan modifikasi permukaan sehingga memiliki fungsi hubungan dari berbagai bentuk. Bentuk khusus tersebut untuk kemantapan dalam kedudukannya untuk mengisi celah antara sel pada tempat tertentu dan untuk merampatkan listrik. Nah, ini modifikasi permukaan sel epitel. Ada desmosom, tempat perlekatan mekanik antara dua sel yang berdekatan, bentuknya oval. Kemudian ada terminal bar, berbentuk sebagai sonula occludens, sonula adherens, dan serangkaian desmosom. Kemudian ada gap junction, itu cirinya kok ada connection, kemudian menghubungkan sel-sel secara metabolisme. Oke, sekian ini penyebaran tentang materi ketiga tentang jaringan epitelium. Jika ada yang ditanyakan silakan, jika tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.